Adakah kunci untuk menyetop transisi mental dari terang ke gelap? Ada, yaitu peduli dengan kondisi perasaan kita. Nah, mungkin ada yang komplain. Mana sempat, tanggung jawab saya banyak, napas aja nggak sempat. Buru-buru pikirin perasaan. Jangan cengeng, jangan sensitif, jangan pakai perasaan. Apalagi kalau kerja. Fokus, cepat, gak boleh salah, sedikit pun. Mana ada kapasitas buat mikirin perasaan. Saya harus menjaga keluarga yang sakit, harus kerja cari makan. Saya cuma boleh kuat, punya uang aja udah bagus. Siapa yang sempat mikirin perasaan? Benar, ada saat-saat di mana kita memang harus mengesampingkan perasaan, karena perasaan itu bakal bikin semangat kita jatuh, dan logika tidak berfungsi. Sementara kita perlu otak kita berfungsi dengan normal. Tidak boleh ada celah untuk merasa down. Saat-saat di mana jangankan perasaan, harga diri pun mungkin gak penting. Yang penting bisa makan, bisa hidup. Apalagi kalau ada keluarga yang bergantung kepada kita. Kalau mikirin perasaan, mungkin saya sudah down, sudah depresi, stres, bahkan gak hidup lagi. Ini yang dinamakan survival mode atau mode bertahan hidup, di mana faktor lainnya menjadi tidak penting, termasuk perasaan. Itu sebabnya healing baru terdengar beberapa tahun belakangan. Karena selama ini prioritas utama orang tua, kakek nenek, bahkan mungkin kita adalah cari cuan supaya bisa makan. Hal ini tidak salah. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa berusaha melupakan, menekan, mengesampingkan, mengubur perasaan dari sebuah pengalaman buruk tidak akan menghilangkan trauma dan perasaan itu, melainkan kita simpan di sistem bawah sadar. 88% pikiran manusia dikendalikan oleh sistem bawah sadar. Alam bawah sadar adalah kumpulan pikiran, perasaan, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Sedangkan pengaruh pikiran sadar cuma 12%. Jadi, kalau bawah sadar kita positif, kita otomatis lebih optimis dibandingkan kalau bawah sadar kita negatif. Bukan menyalahkan, melainkan menyadari. Pada suatu waktu, perasaan-perasaan yang terlupakan itu, tapi masih bercokol, akan muncul dan meminta perhatian. Biasanya saat perasaan-perasaan itu sudah menumpuk sedemikian rupa di gudang bawah sadar, sampai gudangnya penuh dan meluap, tak terkendali. Semakin ditumpuk, intensitas perasaan semakin kuat. Saat perasaan itu memenuhi dan mengambil alih alam bawah sadar, kitalah yang dikendalikan perasaan dan menjadi budaknya. Kalau positif, tentu tidak ada masalah, karena kita jadi percaya diri, optimis, bisa berpikir dengan jernih, intuisi dan kreativitas meningkat, bahagia, damai, sejahtera. Tapi kalau negatif, kita akan mengatakan dengan lantang, ya, aku orangnya memang begini, inilah aku. Dengan konotasi yang negatif, seperti pemarah, pesimis, panikan, bahkan sampai mengalami gangguan memori, gangguan kesadaran, gangguan kewarasan, dan gangguan kesehatan. Bahkan kita juga mungkin menurunkan gangguan tersebut ke keturunan kita.
Jadi, apakah peduli dengan perasaan itu penting? Peduli dengan perasaan ibarat peduli pada seseorang atau sahabat. Apa yang akan kita lakukan waktu melihat sahabat atau orang yang tidak kita kenal sekalipun kelihatan kalut dan risau? Perasaan apa yang timbul dari diri kita? Pertanyaan dan kata-kata seperti apa yang akan kita ucapkan kepadanya? Arahkan semua itu kepada diri sendiri. Arahkan perasaan, kata-kata, gestur yang akan kita berikan untuk sahabat yang sedang kalut kepada diri sendiri. Jadilah sahabat untuk diri sendiri. Ividere Sisi.